Shalom Shalom, selamat pagi adik-adik Abici Ujung. Jumpa lagi nih dengan Carolina di sini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan. Pastinya ya, bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, adik-adik Abici Ujung yang sudah ganteng, sudah cantik-cantik, kakak yakin dan percaya, pasti adik-adik udah siap untuk mengikuti ibadah, bukan? Nah, adik-adik sekarang duduk yang rapi. Kita mau sama-sama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini ya. Adik-adik boleh ajak mama papa untuk kita bersama-sama beribadah. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau berdoa buat Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik ya, kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karunia-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, semuanya lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu Abici Ujung hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita diciptakan Tuhan begitu sempurna ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua anggota tubuh kita ini harus kita pergunakan dengan baik. Terutama apa adik-adik? Mulut kita. Nah, mulut kita harus kita jaga adik-adik, harus
kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik masih suka marah-marah nggak kalau di rumah? Atau suka mengeluh? Misalnya mama suruh belajar, marah-marah. Mama suruh belajar mulu nih, males ah. Atau mamanya cuma masak tempe sama tahu doang, adik-adik maunya makan ayam, adik-adik ngeluh. Aduh, mama tempe terus, tahu terus, yang lain dong. Wah, siapa yang masih suka begitu? Ada? Aduh, kakak yakin deh adik-adik Abi Cuju mah pinter-pinter ya. Kan udah belajar ya untuk kita mengucap syukur dalam segala hal ya adik-adik ya. Nah, untuk itu yuk kita mau naikkan pujian ini nih. Kita mau hati-hati menggunakan segala anggota tubuh kita, terutama mulut kita. Kita harus jaga ya adik-adik ya, untuk kita tidak suka marah-marah atau mengeluh. Yuk kita naikkan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu ya, mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Allah Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Iya adik-adik, kita harus menjaga mulut kita dengan baik, menjaga tangan kita, juga mata kita dan anggota tubuh kita yang lainnya adik-adik ya. Adik-adik jangan suka mengeluh atau jangan suka marah-marah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang kita alami ya. Adik-adik mau menjadi anak-anak yang selalu taat, tidak suka marah-marah, harus bersabar, oke? Pinter semuanya, good. Nah, sekarang kita mau puji nama Tuhan nih. Kalau anak-anak Tuhan yang tidak suka marah, biasanya dia sabar, ya, sayang kepada orang lain, kepada teman, kepada mama, maupun juga kepada papa, ya. Yuk kita naikkan pujian ini. KASIH. Apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan. Adik-adik pinter semua ya. Semangat memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan nih kesaksian dari teman kita yang akan menyaksikan pujiannya buat Tuhan. Yuk kita dengarkan pujian dari teman kita, Rachel. Selamat menyaksikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita Risel. Nah sekarang tiba waktunya kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya, karena firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Gustina. Wah pastinya sungguh sangat menarik. Kenapa? Karena kita mau diajarkan sesuatu nih ya tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang apa itu? Nah makanya adik-adik, ya adik-adik duduk yang rapi, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti adik-adik lakukan ya, apa sih yang Tuhan perintahkan buat kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Ini telingaku Tuhan ya, ini telingaku Tuhan, ini hatiku. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan, katakan ini telingaku, ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan, katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Katakan aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan, ini telingaku, ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicara
kasih Yesus. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, adik-adik semua bersikap di dalam doa. Adik-adik lipet tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah memuji Engkau, sudah meninggikan namamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita semua boleh mengikuti ibadah kembali walaupun melalui online. Nah adik-adik, ada satu pujian yang syairnya begini. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh marah, ya. Nah, itu lagu yang sering juga kita nyanyikan ketika kita sekolah minggu di gereja, ya. Kakak percaya adik-adik juga tahu lagunya. Nah, perhatikan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang marah. Ya, dalam pujian tadi dibilang bahwa anak Tuhan tidak boleh marah. Tapi hari ini kakak mau cerita ada satu bangsa yang besar, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, tapi punya kebiasaan yang tidak baik. Apa itu? Marah, ya. Bangsa ini terlalu cepat menggunakan mulutnya untuk apa? Menggerutu, mengeluh, marah-marah. Nah, bagaimana ceritanya? Adik-adik duduk yang baik, perhatikan, dengarkan baik-baik. Bila adik-adik punya Alkitabnya, silahkan dibuka di dalam Keluaran 15. Nah, sampai yang ke 16, 17. Wah, panjang sekali. Ya, betul. Tapi hari ini juga sesudah cerita, ya, kakak akan membagikan kuis pertanyaan. Coba adik-adik dengarkan dulu ceritanya, ya. Siap untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap. Duduk yang baik, kakak akan bercerita. Ada satu bangsa yang Allah pelihara dengan caranya yang luar biasa, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel pergi menuju Kanaan, satu tempat yang Tuhan janjikan akan diberikan menjadi kepunyaan bangsa Israel, menjadi tempat tinggal bangsa Israel. Di dalam perjalanan, ternyata bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka sekali untuk bersungut-sungut. Ada masalah, dia marah-marah. Ada masalah, dia menggerutu. Ada masalah, mudah kesal. Ya, bahkan berani marah terhadap Tuhan. Contoh adik-adik, ketika bangsa Israel ada di dalam perjalanan, ketika mereka merasa haus, ya, lalu mereka mendapatkan mata air untuk diminum dan ternyata airnya pahit, bangsa Israel marah. Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Musa bingung, tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib tetap memelihara bangsa ini. Dengan cara apa adik-adik?
di tempat air, mata air yang pahit itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk memasukkan sebatang pohon, sebatang dahan, sepotong kayu, ya. Lalu dimasukkan ke dalam mata air tersebut. Dan kemudian sesudah itu mereka minum air itu, dan air itu ajaib, menjadi manis rasanya, bisa diminum, rasa pahitnya hilang begitu saja. Ajaib Tuhan memelihara bangsa Israel. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang memelihara bangsa Israel. Nah, tapi tadi catatannya ya, bangsa Israel sempat apa? Marah-marah, sempat menggerutu, sempat bersungut-sungut, ya. Kemudian hal yang kedua nih, ketika bangsa Israel mulai merasa bosan karena ada di padang pasir, ya, di padang gurun, mereka ingin makan makanan yang enak, adik-adik. Kalau ada di dalam perjalanan, apalagi ada di tempat padang gurun, tentu makanan itu tidak sulit untuk kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, ya. Jadi makanan seadanya, ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel apalagi marah-marah lagi, bersungut-sungut lagi, menggerutu lagi. Mereka bilang kalau di Mesir kami bisa makan daging, kami bisa makan yang enak-enak, tapi di sini kami nggak bisa makan yang enak-enak. Lalu Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel ini, tetap memelihara bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Walaupun Tuhan sedih ketika mendengar bangsa Israel marah-marah, ketika bangsa Israel mengeluarkan kata-kata yang tidak baik melalui mulutnya. Bangsa Israel tidak menggunakan mulutnya dengan tepat. Bangsa Israel tidak menggunakan mulutnya dengan benar, tapi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan marah, ya, perkataan yang jelek, bahkan berani marah terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu itu? Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh untuk menjadi makanan bangsa Israel. Lalu Tuhan juga mengirimkan apa? Mengirimkan roti turun dari atas, ya, butir yang disebut mana. Bangsa Israel menyebutnya mana, dan itu menjadi makanannya. Bisa makan daging, bisa makan juga roti. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib, luar biasa. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, banyak contoh-contoh bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Mereka menggerutu, mereka mengeluh, mereka marah-marah kepada Tuhan. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu apa, adik-adik? Kita tidak boleh marah-marah dalam hal-hal yang sepele, ya. Contoh, adik-adik lagi asik-asik main handphone, ya kan? Sekolahnya kan nggak datang ke sekolah, ya. Nah, asik-asik main, lalu mamahnya bilang, jangan main handphone terus, dari pagi, siang, malam kok main handphone terus. Lalu adik-adik marah, ya. Habis sekarang nggak bisa kemana-mana, masa main handphone dilarang sih, ya. Kesel nih sama mama, kesel sama papa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ingat, bangsa Israel menjadi bangsa yang suka bersungut-sungut, dan itu mendukakan, membuat hati Tuhan sedih. Ya, kenapa nggak boleh marah-marah? Karena bangsa Israel itu menjadi anak Tuhan. Kenapa kita tidak boleh marah-marah? Karena kita adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak boleh marah. Jangan bersungut-sungut, jangan cepet-cepet marah. Apa-apa marah, apa-apa kesel, ya. Hati-hati menggunakan mulut lidahnya, ya. Bahkan kan ada pujian, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Apa? Allah Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan mulutmu,
Amin. Nah, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, pergunakanlah mulut kita dengan cara yang baik. Setiap kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang kasar, tapi kita harus menjadi anak baik melalui perkataan kita. Yang keluar adalah kata-kata yang sopan, anak-anak yang terpelajar, ya. Nah, di situ hati Tuhan senang memiliki kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sederhana pelajaran pada hari ini yaitu apa? Jangan cepat marah, menggunakan mulut kita dengan kata-kata yang kasar. Tapi karena saya anak Tuhan, saya tidak mau menjadi anak yang suka marah, cepat marah. Saya tidak mau menjadi anak Tuhan yang menggunakan mulut saya dengan kata-kata yang tidak baik. Karena saya tidak mau menyedihkan hati Tuhan. Tapi saya mau membuat hati Tuhan senang. Hati Tuhan bersukacita karena saya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kakak bilang ada kuisnya. Kuisnya gampang ya adik-adik. Tadi kakak di awal cerita itu ada sebutkan syair lagunya. Adik-adik tahu kan lagunya? Adik-adik kirim itu, adik-adik nyanyi sesuai dengan syair tadi yang kakak sebutkan di awal ya. Nyanyi, kan pendek ya lagunya ya. Kemudian direkam, kirim ke nomor WA-nya kakak Septim ya. Kakak ulangin lagi seperti biasanya. Nanti yang benar kakak akan kirim hadiahnya langsung ke rumah adik-adik yang menang ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjaga mulut kami, untuk kami tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik, untuk kami tidak menjadi anak yang cepat marah, cepat bersungut-sungut, tapi biarlah Tuhan kami mau menjadi anak yang manis, anak yang sabar, anak yang tahu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kembali dengan kakak di apa? Ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan minggu lalu dihafal kan? Yeay, adik-adik di rumah semua hebat, bisa hafal ayat hafalan minggu lalu. Sekarang ikuti kakak ya di ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari Mazmur 141 ayat 3. Bunyinya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Gampang kan adik-adik? Sekali lagi ya, ikuti kakak. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 141 ayat 3. Bunyinya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu adik-adik ayat hafalannya. Gampang kan? Jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah. Adik-adik, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bukan? Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik tidak hanya mendengar saja, tapi melakukan apa yang firman Tuhan tadi sampaikan. Nah, adik-adik,
Sekarang kita mau belajar ya, menjadi anak-anak yang tidak suka marah-marah atau mengeluh, menggerutu ya, atau lain sebagainya yang tadi sudah Kak Agustina sampaikan ya, supaya kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, sekarang adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan bersedih, karena minggu depan kita tetap akan ada ibadah online ya. Adik-adik tetap persiapkan hati adik-adik ya untuk mengikuti ibadah setiap minggunya. Sekarang kakak ajak untuk kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pujian yang boleh kami nyanyikan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Abi Ciujung boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah minggu depan kami dapat mengikuti ibadah kembali bersama Abi Ciujung di tempat ini Tuhan. Tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Bapa. Meskipun kami tidak bertatap muka, biarlah Tuhan, Kau tetap Tuhan berikan sukacita kepada setiap kami, anak-anak Abi Ciujung maupun setiap guru-guru Abi Ciujung. Tuhan Yesus, tolong kami, beri kami kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Berkati Tuhan gereja kami, berkati keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah!